Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ajar mata kuliah Desain Identitas Visual. Kali ini kita akan membahas materi tentang teknik merancang konsep logo, memvisualkan sebuah gagasan. Seperti kita pelajari sebelumnya, bahwasannya logo ini menjadi sesuatu hal yang sangat urgent, sangat penting, baik itu bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Bahwasannya logo itu sama dengan identitas bagi seseorang, ya, ibaratnya seperti itu. Nah, fungsi logo bagi konsumen itu adalah yang pertama mempermudah pencarian, yang kedua bisa memberikan persepsi, dan yang ketiga merupakan simbol hubungan emosional atau emotional relationship. Nah, kemudian fungsi logo bagi perusahaan itu apa? Seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa logo itu menjadi sangat penting karena fungsi logo bagi perusahaan adalah diantaranya simbol dari sebuah kualitas. Jadi logo bisa menjamin kualitas dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, fungsi logo bagi perusahaan itu adalah menjadi unsur pembeda. Bagaimana identitas logo ini secara visual itu bisa membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Dan fungsi ketiga dari logo bagi perusahaan adalah sebuah garansi atau jaminan bahwa perusahaan ini memiliki sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen dan logo bisa menjamin itu dan logo adalah sebuah garansi bagi hal yang ditawarkan perusahaan kepada konsumennya. Nah, jadi dari gambaran tersebut kita tahu seberapa penting ya merancang logo itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih teknik merancang konsep logo itu yang bermula dari sebuah ide atau gagasan yang sifatnya itu abstrak menjadi sebuah atau sesuatu yang visual yang bisa dilihat ya. Tahapan membuat logo mulai dari awal hingga akhir, yang pertama adalah riset dan analisa, yang kedua kita membuat thumbnails, kemudian kita melanjutkan ke tahapan pembuatan sketsa tersebut menjadi dalam bentuk digital yang menggunakan komputer, kemudian selanjutnya akan kita review oleh siapa? Yaitu oleh klien kita yang request logo tersebut. Kemudian setelah logo tersebut direview, di ACC final desainnya, maka akan kita daftarkan logo tersebut ke Dirjen HKI. Kemudian kita akan lanjutkan menyusun sistem identitas dan kemudian kita akan produksi media implementasi desainnya. Jadi ini adalah sekilas tahapan membuat logo. Sekarang kita akan bahas satu persatu setiap tahapannya. Yang pertama adalah tahapan riset. Tahapan riset merupakan tahapan yang sangat krusial yang harus sangat diperhatikan oleh desainer sebelum merancang logo. Di tahapan riset ini, Anda akan meriset profil perusahaan tersebut. Apa saja yang harus diketahui? Pertama, tentang nama perusahaan itu. Kemudian, sejarahnya seperti apa? Alamat perusahaannya di mana? Jenis usahanya, dia bergerak di bidang apa? Apakah dia menjual barang ataukah jasa? Kemudian jenis-jenis, misalkan dia menjual barang, maka profil atau eh, macam-macam macam-macam barang yang dijual itu apa? Apakah ada kategorinya? Kemudian daftar produk ya ataukah daftar jasanya lengkap dengan list harganya, itu semua harus diriset. Kemudian tentang sejarah, termasuk juga sejarah perusahaan dan juga sejarah foundernya. Jadi pemiliknya ini siapa, kemudian kapan mulai berdirinya, kemudian omsetnya berapa, SOP-nya seperti apa, manajerial perusahaannya seperti apa. Ya, itu semua harus diketahui oleh perancang logo. Kemudian Anda juga harus meriset tentang data existing, ya, data existing yang saat ini. Contoh, misalkan perusahaan yang mau Anda buatkan logonya adalah usaha kuliner, misalkan. Nah, maka Anda harus mencari data existing yang saat ini. Misalkan dia apakah sudah punya logo atau tidak.
Nah, kalau punya logo, maka Anda cari logonya itu seperti apa. Kemudian filosofi logo yang sekarang itu seperti apa. Itu kalau sudah ada logonya. Tapi kalau ini memang usaha yang baru, belum ada, maka di data, di hasil riset tersebut Anda cantumkan bahwa ini adalah perusahaan baru dan akan merancang logo. Artinya logonya belum ada. Nah, kemudian data existing itu apalagi, yaitu Anda dokumentasikan, baik itu foto atau video, tentang proses dia menjalankan usahanya. Apakah usaha ini sudah berjalan? Nah, sudah berjalan itu seperti apa? Bagaimana dia mengemas kemasannya, bagaimana dia mendistribusikan barangnya kepada konsumennya, media apa yang dia pakai, apakah itu kemasan plastik dan sebagainya, ataukah itu hanya sederhana mika dan sebagainya. Itu semua harus dikumpulkan dalam tahapan riset ini. Ya, kemudian visi, misi perusahaan itu seperti apa? Meskipun itu perusahaan yang sederhana, setara dengan UMKM misalnya, pasti ada visi misi yang ingin dicapai oleh si pemilik usaha. Jadi ketika membuat logo, maka besar kecil perusahaan itu pasti ada sebuah visi misi atau keinginan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Maka itu yang harus Anda cari dan Anda gali. Bagaimana metodologinya? Anda bisa menggunakan metode kuantitatif ya di sini, bisa menggunakan observasi atau wawancara. Observasi secara langsung, datang ke lapangan, Anda melihat, mengamati secara langsung bagaimana perusahaan tersebut, ataukah Anda bisa juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik perusahaan. Ya, Anda gali deep interview kepada Anda, membuat list pertanyaannya dulu, apa saja yang ingin Anda tanyakan ya terkait dengan profil perusahaan ini. Kemudian Anda dokumentasikan ketika proses wawancara tersebut. Bisa di video akan lebih baik, atau minimal itu foto dokumentasi. Ya, kemudian Anda catat sedemikian rupa hasilnya. Kemudian hasil riset ini Anda bawa ke tahapan selanjutnya, yaitu Anda harus menemukan karakter perusahaan. Dan setelah Anda melakukan riset, observasi, ataukah itu wawancara langsung dengan klien, Anda akan mendapatkan client brief. Ya, contohnya bisa Anda lihat di sebelah kanan ini, client brief results. Nah, dari cerita-cerita yang disampaikan oleh pemilik perusahaan tadi, ya hasil risetnya, ini akan tampilnya ya, penampilannya itu berupa client brief seperti ini ya. Jadi sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada konsumen itu apa saja. Nah, ini bentuknya adalah client brief ini. Jadi hal-hal yang diinginkan oleh klien kita atau perusahaan tersebut itu munculnya berupa client brief seperti ini ya. Nah, list di sini itu akan banyak sekali ya, akan banyak hal-hal yang ingin disampaikan. Anda tulis saja, jadi client brief itu berupa poin-poin ini ya. Kemudian dari client brief tersebut, pilih keyword dengan memilih karakter unik dan yang menjadi positioning perusahaan. Jadi Anda beri tanda ya, kalau di sini tandanya berupa lingkaran, ada highlight merah seperti ini. Nah, ini adalah keyword-keyword yang Anda pilih berdasarkan diskusi dengan pemilik perusahaan ya, dengan klien tersebut. Nah, dipilih 1, 2, atau 3 karakter yang paling unik yang ingin disampaikan oleh klien kita kepada konsumen ya, dan itu menjadi positioning perusahaan yang menjadi pembeda di antara kompetitor ya. Kemudian kita beri highlight mana yang akan kita jadikan keyword ya. Kemudian kalau sudah terpilih keyword ya yang sangat mewakili karakter perusahaan ini ya, harus orisinil, harus ini merupakan keyword ini harus benar-benar beda, unik ya, dan menjadi ciri khas perusahaan sehingga ini tidak ada yang menyamai ya, tidak ada kompetitor yang menyamai. Nah, kemudian setelah itu Anda melakukan tahap ini, brainstorming ide. Bagaimana caranya brainstorming ide? Caranya adalah
membuat mind mapping keyword tersebut ke dalam berbagai alternatif teks. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mind maps itu seperti apa ya. Jadi mind maps itu adalah sebuah teori untuk memvisualkan brainstorming ya. Jadi proses untuk apa namanya eksplorasi ide dalam bentuk mind maps. Jadi mind mapping menurut Tony Buzan, mind mapping is a two-dimensional note-taking technique with which a mind map is made using all the relevant knowledge about a specific subject. Teknik mencatat dua dimensi dengan yang mana peta pikiran ini dibuat menggunakan semua pengetahuan yang relevan tentang subjek tertentu. Contoh visual mind maps bisa kita lihat di slide yang sebelah kanan itu. Ya, jadi kita misalkan dari keyword itu ketemu kata spiritualitas dan kalimat akrab dengan klien, pendekatan seperti teman. Maka kata spiritualitas ini kita buat mind map-nya ya, seperti jaring-jaring seperti itu kita buat yang kata-kata yang terkait dengan spiritualitas itu apa? Objek yang relate, yang berhubungan dengan kata spiritualitas itu apa? Bintang, sajadah, tasbih, orang sujud. Kalau warna, warna apa yang memvisualkan spirit? Nah, di sini Anda juga bisa melakukan free research. Oh, warna yang menunjukkan spirit ya, itu hijau misalkan. Kemudian spiritualitas apalagi? Sinar, tangan menengadah, kemudian warna putih itu juga bisa, atau cahaya dan sebagainya. Nah, ini Anda brainstorming ya, Anda eksplorasi ide-ide itu dan jangan di sini prinsipnya ketika Anda brainstorming ide, biarkan ide mengalir secara spontanitas dan jangan dibatasi dengan logika. Jadi apa yang muncul di kepala Anda itu langsung Anda tuliskan. Jangan dibatasi dengan hal-hal yang bisa menghambat eksplorasi itu sendiri. Ya. Kemudian keyword yang berikutnya, akrab dengan klien, pendekatan seperti teman. Anda cari objek apa yang relate atau berhubungan dengan kalimat ini. Contoh, senyum, akrab, apalagi ya, oh tertawa, bergandengan, berjabat tangan, berpelukan, kemudian Anda pre-research lagi. Akrab itu diwakili dengan warna apa ya? Secara psikologi warna, Anda riset, dengan berbagai referensi Anda menemukan, oh akrab atau hangat itu bisa diwakili dengan warna oranye. Nah, jadi disinilah cara untuk brainstorming ide ya, eksplorasi ide. Nah, di sini mulai tergambar ya dari gagasan menuju ke visual, mulai tergambar. Mulai dari gagasan spiritualitas yang tadinya berupa naskah atau teks yang sifatnya abstrak, mulai tergambar visualnya ya. Oh, ada sajadah, bintang dan sebagainya. Nah, sampai di tahapan ini masih banyak sekali alternatif visualnya ya. Maka oleh karena itu kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu riset acuan visual. Nah, Anda mencari referensi visual dari berbagai sumber, boleh dari internet, foto, buku ya, baik itu Anda memotret sendiri atau foto dari sumber yang lain, itu boleh. Nah, Anda cari acuan visualnya. Contohnya tadi ya, visual berjabat tangan. Nah, berjabat tangan itu kan banyak. Ya, Anda cari referensi acuan visualnya, gambar berjabat tangan itu seperti apa ya, dari berbagai angle, dari angle samping, dari atas, dari depan, belakang, dan kemudian juga Anda riset tentang karakter dari tangannya tersebut, apakah ini yang bersalaman orang laki-laki, perempuan, ataukah itu usianya, apakah itu anak-anak, orang dewasa, ataukah itu orang lanjut usia. Nah, itu akan menentukan dari keberhasilan Anda dalam memvisualkan. Ya, kembali lagi, acuan visual ini harus sesuai dengan karakter perusahaan. Ya, kemudian juga misalkan tadi berpelukan, keyword yang berpelukan, yang menandakan konsep akrab ya. Berpelukan itu juga banyak gesturnya. Ada yang sampai apa namanya tight banget ya, apa berpelukannya erat sekali, ataukah hanya
berpelukan sekedarnya saja. Nah, ini angle-nya yang seperti kalian lihat di samping kanan ya slide, berpelukan pun banyak macamnya. Ada yang sangat erat sekali antara dua orang perempuan ini, seperti kita lihat juga dari ekspresinya sangat akrab sekali, atau juga berpelukan yang seperti dua anak laki-laki ini ya. Dua anak laki-laki ini berpelukan tapi tampak belakang ya, saling mengaitkan tangannya di bahu masing-masing ya. Nah, berpelukan ini kan angle-nya banyak gesturnya. Maka Anda harus riset visual di sini. Kemudian ketika sudah banyak alternatif yang dikumpulkan, Anda kembali lagi kepada karakter perusahaan. Ya, gestur mana yang paling sesuai dengan konsep yang Anda usung. Nah, dari sini di tahap inilah yang paling menentukan itu dari kejelian seorang desainer tersebut. Bagaimana dia jeli memilih acuan visualnya yang paling mendekati dengan konsep yang ingin dia usung. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda riset acuan visual, ya Anda sudah mendapatkan ini nih gestur dan visual yang paling oke, yang paling sesuai dengan karakter perusahaan dan hasil riset saya, maka selanjutnya yang Anda lakukan adalah membuat sketsa gambar dari acuan visual tersebut dalam bentuk thumbnails ya. Jadi sketsa kasar menggunakan pensil di atas kertas secara manual ya. Anda eksplorasi visual di sini. Kalau tadi di brainstorming Anda eksplorasi ide, maka di sini Anda eksplorasi visual dalam bentuk sketsa thumbnail. Ya, Anda visualkan sedemikian rupa, jangan berhenti sampai Anda merasa buntu, ya istilahnya dalam tanda kutip buntu. Jadi Anda harus membuat sketsa sebanyak-banyaknya. Ya, apa yang muncul dalam pikiran Anda itu Anda tuangkan di sini dalam bentuk sketsa visual manual gitu ya. Nah, di sini tadi ya bisa berjabat tangan, bisa bentuknya seperti ini, bisa dibuat siluet, ataukah itu di sini juga akan muncul banyak gaya ilustrasi, ataukah hanya menggunakan outline ya, lining saja, ataukah itu blocking, metode blocking, ataukah itu menggunakan penyederhanaan bentuk atau stilasi ya, dan sebagainya. Di sini juga dibutuhkan kemampuan perancang logo atau desainer yang cukup kompeten ya. Di sini akan terlihat bagaimana kompetensi atau keahlian dari desainer tersebut dalam memvisualkan sebuah konsep. Setelah itu adalah proses digitalisasi. Jadi setelah sketsa, Anda mendigitalisasikan mana yang kira-kira yang paling proper, yang paling mewakili gitu ya. Nah, kemudian Anda visualkan sketsa tersebut dalam bentuk desain digital. Hasilnya seperti ini. Ya, Anda bisa membandingkan hasil antara sketsa thumbnail yang manual dan yang hasilnya digital seperti ini ya tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah digital, maka warna pun bisa diaplikasikan. Anda bisa membuat banyak alternatif warna. Misalkan satu bentuk logo bisa dibuat berbagai macam alternatif warnanya. Nah, alternatif warna itu pun itu juga tidak boleh asal memvisualkan gitu ya, tidak boleh asal memilih, tapi harus berdasarkan data riset tadi. Warna-warnanya harus sesuai dengan riset perusahaan tadi. Nah, setelah tampil banyak alternatif visual dalam bentuk digital seperti ini, maka proses selanjutnya adalah konsultasi ke klien ya. Jadi hasilnya ini akan dibawa kepada klien, maka klien yang akan memilih mana logo yang akan dipilih oleh mereka sesuai dengan karakter perusahaan. Jadi setelah ini biasanya si perancang logo akan mempresentasikan 3 alternatif terbaik logonya di hadapan klien. Jadi pada prinsipnya ketika Anda merancang sebuah logo, jangan berhenti eksplorasi ide sampai merasa buntu. Ya, jadi kalau ketika Anda masih ada yang ingin dituangkan dalam visual, jadi Anda jangan berhenti.
Anda harus eksplorasi terus. Ya, eksplorasi terus sampai benar-benar Anda tidak ada ide lagi gitu ya. Dan itu pun harus memakan waktu yang tidak singkat ya. Dan sebenarnya eksplorasi ide juga bisa dilakukan dimanapun, tidak harus di bangku kuliah, di dalam ruangan tertentu gitu ya. Tapi ketika Anda berada dalam lingkungan yang yang menyenangkan, kemudian di saat-saat yang tidak terduga itu biasanya juga ide akan muncul secara spontanitas. Nah, hal-hal itu yang jangan dibatasi, jadi eksplorasi ide saja sampai Anda benar-benar merasa puas, ya Anda merasa puas sampai merasa sudah tidak ada lagi yang bisa divisualkan. Nah, itu berarti Anda harus berhenti, kemudian Anda harus mengeksekusinya dalam bentuk visual tadi. Oke, cukup sekian materi tentang teknik merancang konsep logo. Sampai jumpa di video ajar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.